Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Rahab. Kali ini saya akan menyampaikan satu materi baru mengenai underachiever. Pernah nggak sih kalian mendengar kata underachiever? Nah, kalau yang udah pernah, bagus. Kalau yang belum pernah nih aku ulas sedikit ya mengenai apa itu underachiever. Nah, kalau kalian pernah dengar kata-kata mutiara yang tersembunyi, nah itu lebih tepatnya bisa kita sebut sebagai underachiever di kata ilmiahnya. Nah, kalau kalian punya teman yang menurut kalian dia tuh pinter, punya potensi, tapi kok di kelas biasa-biasa aja ya, tapi kok di sekolah nggak punya prestasi yang bagus, atau nggak ranking, nggak juara gitu, padahal dia pinter. Atau bisa jadi diri kalian sendiri yang sebenarnya menurut kalian punya potensi, tapi kalian kenapa tidak bisa showing up di sekolah ataupun tidak bisa berkompetensi di sekolah. Nah, di sini aku bakalan jelasin ciri-ciri underachiever. Apa sih yang pertama? Yang pertama yaitu bersikap negatif terhadap sekolah. Jadi bawaannya tuh males aja mau sekolah, atau apapun yang bersinggungan mengenai sekolah tuh jadi mager gitu kan. Jadi yaudah nanti aja lah. Pokoknya yang bersinggungan dengan sekolah tuh kayak yang negatif mulu pandangannya gitu kan. Nah, hati-hati loh kalau kalian punya sikap yang kayak gitu, berarti bisa jadi kalian adalah salah satu underachiever. Nah, yang kedua yaitu cemas untuk berkompetisi. Jadi misalnya ada perlombaan, tapi padahal kalian bisa untuk ikut lomba itu, tapi kalian cemasnya berlebihan gitu kan, atau ya sesuatu yang tidak perlu dicemaskan tuh kalian cemaskan gitu kan. Nah, itu hati-hati juga. Kedua yaitu memiliki konsep diri yang kurang baik. Nah, konsep diri yang kurang baik itu seperti misalnya kalian tuh kurang disiplin, terus jadi males, terus kurangnya motivasi, sehingga menimbulkan sikap yang negatif pula gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu mencari kambing hitam atas segala kegagalan. Misalnya kalian gagal mendapatkan yang sempurna, ini semua gara-gara orang lain nih, gara-gara doi, gara-gara ibu, ayah, teman, atau lain sebagainya. Padahal kalau misalnya kita gali lagi, itu sebenarnya tergantung pada diri kita. Yang terakhir yaitu konsentrasi belajar yang terganggu. Kalau kalian mudah terdistrak, aku sih kadang suka kayak gitu ya, mudah terganggu ataupun tidak sulit untuk berkonsentrasi. Nah, bisa jadi kalian memang memiliki salah satu sikap underachiever ini gitu kan, karena memang orang-orang underachiever itu sangat sulit fokus dan sangat sulit berkonsentrasi, padahal dia memiliki potensi yang bagus gitu. Oke, jadi sebenarnya ada dua faktor penyebab kita memiliki underachiever. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bisa jadi dari diri kita sendiri. Yang pertama yaitu bisa jadi karena penglihatan kita yang kurang jelas ketika kita di kelas, atau kita duduk di paling belakang, kita tidak konsentrasi melihat papan tulis, atau kita tidak jelas melihat tulisan guru, atau bisa jadi pendengaran kita yang kurang sehingga kita tidak bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru. Nah, itu bisa jadi ya teman-teman. Yang kedua yaitu motivasi yang rendah. Kita tidak punya motivasi terhadap apa yang kita perbuat, ataupun kita belajar, kita nggak tahu kita belajar tuh untuk ngapain gitu kan. Untuk apa sih gue belajar gitu kan, untuk apa sih gue juara, untuk apa sih sebenarnya gue ke sekolah. Nah, itu sebenarnya teman-teman nggak tahu motivasi teman-teman tuh apa gitu kan. Yang ketiga yaitu tidak ada target dari belajar yang jelas. Nah, orang-orang yang seperti ini teman-teman biasanya tidak mempunyai well planning gitu kan. Jadi ya udah belajar aja karena kewajiban ya, let it flow gitu kan. Ya udah, apa yang terjadi nanti ya kita lihat nanti gitu kan. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini bisa berasal dari orang tua ataupun lingkungan di tempat tinggal kita, akibat dari pola asuh orang tua ataupun dari orang-orang sekitar kita di tempat tinggal kita. Itu bisa jadi menyebabkan kita sebagai underachiever. Yang kedua yaitu lingkungan di mana tempat kita bermain. Nah, teman-teman, lingkungan ini sangat mempengaruhi kita. Yang tadinya kita memiliki semangat yang tinggi dan kita memiliki potensi yang tinggi, kalau lingkungan kita tidak mendukung, maka kita bisa jadi kejebak ke dalam hal-hal yang tidak bagus. Makanya kita menjadi seorang yang underachiever. So, aku punya tips ataupun punya cara, beberapa tips untuk teman-teman agar bisa memperbaiki sikap underachiever ini, atau tidak menjadi orang-orang yang underachiever. Oke, yang pertama tipsnya adalah kenali betul apa kegiatan ataupun hobi yang kamu sukai, gitu kan. Nah, kalau teman-teman udah mengetahui diri teman dan hobi ataupun kegiatan apa yang teman-teman sukai gitu, nah pastikan kalian ya fokus di hobi itu dan terus aja eksplor hobinya, terus kembangkan minatnya di bidang itu dan totalitas gitu kan. Yang kedua teman-teman, berkumpul dengan
orang-orang yang memiliki hobi yang sama. Jadi kalau kalian misalnya memang suka di hobi olahraga, ya berteman aja dengan atlet-atlet. Kalau kalian misalnya punya hobi membaca, ya berkumpul dengan para orang-orang yang the best reader, orang-orang yang suka membaca. Kalau kalian suka dengan hobi yang YouTuber atau public speaking, atau ya berkumpul dengan orang-orang tersebut, karena itu akan memotivasi diri kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu berdiskusi dengan orang tua dan guru BK. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman mempunyai kendala seperti ini, jangan sungkan-sungkan untuk berdiskusi dengan orang tua, karena orang tua adalah orang terdekat kamu. Sesibuk apapun orang tua, kalau kalian mau membuka diri dengan orang tua kalian akan bisa mengeksplor diri kalian dan bertukar pikiran dengan orang tua kalian. Nah, tenang aja, kalau kalian juga belum bisa berdiskusi dengan orang tua, kalian juga boleh diskusi dengan guru BK kalian di sekolah mengenai masalah-masalah yang ada di kalian, sehingga kalian dapat mengembangkan minat dan bakat kalian. So, di sini aku ngebuka juga buat teman-teman yang ingin berkonsultasi mengenai masalah diri pribadi, masalah apapun itu, boleh konsultasi di Bu Nabilah atau bisa komen di bawah ini, nanti kita sharing bersama. Dan harapannya semoga kita kedepannya bisa menjadi orang yang bisa menggali potensi yang kita miliki, sehingga kita juga selain memiliki potensi yang tinggi, kita juga bisa berprestasi sehingga kita tidak lagi menjadi underachiever. Yuk sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini fresh queen.